Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas landasan-landasan pendidikan yang disusun oleh kelompok 2. Yang pertama, ada landasan hukum pendidikan. Apa sih itu landasan hukum pendidikan? Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seorang guru boleh mengajar misalnya adalah surat keputusan tentang pengangkatannya menjadi seorang guru. Surat keputusan itu menjadi titik tolak agar bisa melaksanakan tugasnya. Lalu, apakah hukum selalu dalam bentuk tertulis? Perlu kita ketahui bahwa hukum tidak selalu dalam bentuk tertulis. Seringkali, aturan itu dalam bentuk lisan, tetapi diakui dan ditaati oleh masyarakat. Contohnya, hukum adat. Adapun jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Lalu, Pasal 31 ayat 2 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Maksud dari pasal ini adalah bahwa pemerintah harus mengadakan satu sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu pasal 32 yang berbunyi, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil dari budidaya manusia. Kebudayaan akan berkembang jika budidaya manusia akan ditingkatkan. Sementara itu, sebagian besar budidaya bisa dikembangkan kemampuannya melalui pendidikan. Jadi, bila pendidikan maju, maka budaya akan maju pula. Jenis pendidikan yang kedua yaitu menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pendidikan, antara lain Pasal 1 ayat 2 dan 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 45, dan Pasal 58. Yang ketiga, landasan yuridis dalam pendidikan global. Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sesuai dengan pasal 50 ayat 3. Kemudian, dalam mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi, maka pendidikan jarak jauh diakomodasikan dalam Sisdiknas sebagai paradigma baru pendidikan. Pendidikan jarak jauh tersebut dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang berfungsi untuk memberi layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 dan 2. Bagaimana sih penerapan landasan yuridis dalam pendidikan? Ada 3 cara, yaitu pendanaan pendidikan, kompetensi guru, serta desentralisasi pendidikan. Landasan religius. Landasan religius pendidikan ialah seperangkat asumsi yang bersumber dari ajaran agama Islam yang dijadikan titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan. Landasan religius ini sangat penting dalam pendidikan karena negara kita adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, sebagaimana bunyi Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan juga tidak boleh keluar dari larangan agama atau penentang agama yang kita anut masing-masing. Landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan yaitu asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Tergolong ke dalam landasan ilmiah pendidikan antara lain landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan dikenal pula sebagai landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Yang terakhir ada landasan filsafat pendidikan.
Landasan filsafat merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Terdapat ikatan yang erat antara pendidikan dengan filsafat, karena filsafat mencoba merumuskan cinta tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan cita-cita itu sendiri. Selain itu, filsafat pendidikan berupaya menjawab secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok sekitar pendidikan. Kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat akan besar pengaruhnya terhadap pendidikan. Bagaimana peran filsafat dalam bidang pendidikan? Yang pertama, keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk di dunia ini. Yang kedua, masyarakat dan kebudayaannya. Yang ketiga, keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan, utamanya filsafat pendidikan. Menurut Barnardif tahun 1999. Kemudian, secara garis besar ada 4 cabang filsafat, yaitu yang pertama ada metafisika. Metafisika adalah filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di alam. Dalam kaitannya dengan manusia, ada 2 pandangan, yaitu pertama, manusia pada hakikatnya adalah spiritual, yaitu di mana jiwa atau ruh yang lainnya adalah semu. Pendidikan berkewajiban membebaskan jiwa atau ikatan semu. Pandangan ini dianut oleh kaum idealis, skolastik, dan beberapa realis. Yang kedua, manusia adalah organisasi materi. Pandangan ini dianut oleh kaum naturalis, materialis, eksperimentalis, pragmatis, dan beberapa realis. Pendidikan adalah untuk hidup. Pendidikan berkewajiban membuat kehidupan manusia menjadi menyenangkan. Cabang berikutnya yaitu logika. Logika adalah filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Dengan memahami filsafat logika, diharapkan manusia bisa berpikir dan mengemukakan pendapat secara tepat dan benar. Yang ketiga itu cabang etika. Etika ialah filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia, nilai dan norma masyarakat, serta ajaran agama menjadi pokok pemikiran dalam filsafat ini. Filsafat etika sangat besar mempengaruhi pendidikan, sebab tujuan pendidikan untuk mengembangkan perilaku manusia, antara lain afeksi peserta didik menurut Nasution. Terakhir ada cabang epistemologi, ialah filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Rinciannya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, ada 5 sumber pengetahuan, yaitu yang pertama ada otoritas, yang terdapat dalam buku teks yang baik, rumus, dan tabel. Yang kedua ada common sense, yang ada pada adat dan tradisi. Yang ketiga ada institusi yang berkaitan dengan perasaan. Yang keempat, pikiran untuk menyimpulkan hasil pengalaman. Yang kelima, pengalaman yang terkontrol untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Yang kedua, ada 4 teori kebenaran, yaitu yang pertama ada koheren, sesuatu akan benar bila ia konsisten dengan kebenaran umum. Yang kedua ada koresponden, yaitu sesuatu akan benar bila ia tepat dengan fakta yang dijelaskan. Yang ketiga ada pragmatisme, yaitu sesuatu dipandang benar bila konsekuensinya memberi manfaat bagi kehidupan. Yang terakhir ada skeptisisme, yaitu kebenaran dicari secara ilmiah dan tidak ada kebenaran yang lengkap.